Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum, pijat urut ini bertujuan untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, dan sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh kita, khususnya pada kaki. Di samping itu juga sebagai sarana untuk pijat refleksi dan sebagai upaya untuk memberikan nutrisi dan membersihkan kulit. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Sehingga dapat dipastikan bahwa nantinya otot mengalami peregangan. Peredaran darah nanti juga akan lancar. Kemudian telapak kaki diberikan pijatan refleksi. Caranya, telapak kaki pada titik-titik tertentu dipijat-pijat. Kemudian sela-sela jari dipijat dan jari kaki dipijat sambil ditarik lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijatan refleksi merupakan upaya untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Jadi dengan pijatan ini bisa mengatasi permasalahan yang terjadi pada seluruh organ tubuh kita. Paru-paru, jantung, ginjal, dan sebagainya bisa normal kembali dengan cara pijatan refleksi. Setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan treatment pada wilayah pantat. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki kanan. Caranya sama yang dilakukan pada kaki kiri, yaitu kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup, karena apabila kurang minyak maka akan memperbesar pergesekan antara kulit sehingga akan terasa sakit ataupun memar pada pasien. Karena itu minyak harus cukup. Hal-hal yang perlu diperhatikan setelah terapi pijat urut ini, timbul detoksifikasi atau pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, main ceret, tidur berkepanjangan, dan bahkan tubuh akan menjadi sakit semua. Hal ini tidak usah khawatir, tidak perlu diobati karena beberapa saat kemudian akan hilang sendiri dan tubuh menjadi lebih enteng. Karena hal itu dimaksudkan untuk mengeluarkan penyakit ataupun kotoran ataupun racun di dalam tubuh dan dibuang melalui saluran pembuangan.
Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan dipijat. Tak lupa pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya sama ya, pada telapak kaki pada titik-titik tertentu dipijat-pijat. Sela-sela jari dipijat-pijat dan jari dipijat sambil ditarik lembut. Dan setelah itu kaki dilipat ke depan dan diberikan treatment pada pantat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dengan cara dilipat dan diberikan treatment seperti ini, maka akan memberikan relaksasi pada wilayah pantat khususnya dan pada sendi-sendi pada umumnya. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, dan kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan treatment seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut ke pemijatan wilayah pantat. Caranya ya, pantat dipijat-pijat secara berulang-ulang sehingga pantat akan menjadi rileks dan lemas ya. Semua kesel-keluhan, kaku, sakit di pantat nanti akan hilang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diketahui dalam pemijatan ini harus dikonfirmasi ya. Karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan ekstrim. Semua itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu harus kita tanya ya, pemijatan mana yang dibutuhkan sehingga di samping dia sembuh dari segala keluhan dan penyakitnya, maka tidak menanggung rasa sakit yang mengakibatkan tidak nyaman ya. Apabila dirasa pemijatan ini kurang kuat, maka kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada wilayah pantat. Hal ini akan menambah intensitas pemijatan. Setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pemijatan pinggang sampai ke punggung. Caranya dari pinggang sampai punggung ya, dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya ke atas dari pinggang sampai ke punggung, sehingga wilayah pinggang sampai punggung nanti lemas, asam laktat akan terusir dari dalam tubuh. Asam laktat ini merupakan biang peladi kecapean. Artinya apabila terdapat akumulasi asam laktat yang berlebih, maka tubuh akan mengindikasikan sakit semua. Tubuh menjadi sakit semua dan terasa capek dan ujungnya akan bisa demam. Oleh karena itu harus asam laktat dikeluarkan dengan cara dipijat urut ini sehingga terurai dan keluar, dibuang melalui saluran pembuangan. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai punggung terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat sumsum tulang belakang dan saraf. Dan lagi tulang belakang merupakan produsen sel-sel darah merah. Oleh karena itu perlu kiranya kita berikan pijatan refleksi. Caranya dengan menekan-nekan pada titik tertentu pada wilayah tulang belakang. Apabila dirasa pemijatan ini kurang kuat, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita.
Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada tubuh dari pinggang sampai ke punggung. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang serta kita berikan pijatan pada sendi tulang ikat dan disusul dengan tangan sebelah kanan. Caranya sama. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Pada daerah punggung ya, perlu kita berikan perhatian khusus karena di daerah seperti sebenarnya biasanya banyak sekali keluhan juga ya. Karena itu perlu kita berikan treatment. Dan setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat ya bagian punggung ya sampai ke pinggang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dengan demikian maka pinggang nanti akan dan punggung nanti akan lemas, enak tersolusikan. Setelah itu kita lanjut pemijatan bagian kepala. Caranya ya, kepala dipijat-pijat, kemudian rambut ya ditarik-tarik lembut, serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama. Hal ini akan menyembuhkan vertigo, migrain, dan penyakit darah tinggi ya. Dan setelah itu kita palingkan ke kanan, dan kita pijat bagian kiri, dan kita palingkan ke kiri, kita pijat ke bagian kanan, dan sebaliknya ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dengan cara seperti ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa dan merupakan gabungan antara pijatan dan pijat refleksi. Dan setelah itu dilanjut ya pemijatan bagian tangan. Caranya ya, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang, masih dalam posisi tengkurap. Dengan demikian maka ya tangan nanti akan lemes, peredaran darah akan lancar juga, serta sebagai upaya pembersihan ya kotoran yang terdapat di lengan sampai tangan tersebut. Telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu ya, kita pijat-pijat pada telapak tangan. Hal ini akan memberikan efek seperti kesetrum ya, seperti piar-piar. Hal ini wajar, tidak masalah, dan itu merupakan stimulasi saraf ya. Dan setelah itu tangan kanan dilipat ke belakang dan dipijat tulang ikat, seperti tulang ikatnya. Hal ini akan memberikan efek sensasi yang enak luar biasa. Lanjut pada tangan sebelah kiri. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan mungkin Anda akan merasa ya, berpikir bahwa
pijatan ini terasa tabu karena harus melepas pakaian. Dan kenyataannya memang demikian. Jadi inilah yang membedakan antara pijat urut dengan pijatan yang lain. Karena pijat urut harus melepas pakaian karena tubuh dioles dengan minyak dan dipijat secara langsung dengan cara digosok. Cara seperti ini bisa mengeluarkan asam laktat dari dalam tubuh sambil membersihkan serta memberikan nutrisi bagi tubuh kita ya. Enak bukan? Dan silakan dicobakan pada pasangan Anda agar Anda mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda ya. Setelah itu dilanjut dengan langkah yang kedua. Pijat urut dalam posisi terlentang. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga kaki menjadi rileks, peredaran darah akan lancar, serta asam laktat akan terusir di dalam tubuh dan dikeluarkan melalui saluran pembuangan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan setelah itu ya, kaki kanan diangkat dan dipijat lagi sehingga pemijatan ini berjalan dengan efektif, tidak ada yang terlewatkan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan ya, semacam kita olahragakan agar lemas ya Pak, seluruh persendian khususnya pada kaki dan lutut, dan memberikan relaksasi pada pinggang sampai ke punggung. Kemudian setelah itu kaki kanan kita lipat dan kita pijat lagi seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kanan selesai, dilanjut ke pijatan pada kaki sebelah kiri. Caranya sama, kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Jangan lupa untuk daerah lutut kita berikan pijatan refleksi yang berguna untuk menormalkan kembali cairan sinovial atau cairan sendi. Karena apabila cairan ini kurang akan terasa sakit, dan itu bisa distimulasi dengan cara seperti ini atau mungkin disuntik ya. Kemudian setelah itu kaki kiri diangkat dan diberikan pijatan seperti halnya pada kaki kanan tadi, dan terus diangkat ke depan ya, dan kita olahragakan hingga benar-benar ya persendian kaki akan lemas ya. Kemudian setelah kaki kanan kaki kiri selesai dipijat ya, kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Caranya kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha. Nah, perlu diperhatikan daerah lutut ya, daerah telapak kaki itu kita berikan treatment seperti ini, dan daerah paha sedikit kita tekan-tekan. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa, sehingga harapannya capek-capek, kemeng, sakit itu nanti akan sembuh. Kemudian setelah itu kedua kaki kita angkat ke depan, semacam kita olahragakan biar lemes ya, sampai ke depan kurang lebih 3 kali ya. Dan setelah itu kita lipat, kita treatment seperti ini, dan kita pijat lagi. Kemudian dilanjut pemijatan bagian perut.
Caranya ya, perut dioles dengan minyak, kemudian mula-mula dipijat arahnya spin ya, memutar sambil ditekan-tekan. Kemudian setelah dirasa lemas, kita solusikan ya apa yang menjadi kendala di bagian perut tersebut. Apakah akan membenarkan peranakan ya, akan solusikan masuk angin dan sebagainya. Dan yang perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam memijat perut. Tidak perlu ya dilakukan pemijatan perut apabila dirasa tidak ada keluhan yang berarti ya. Di samping itu, pijatan perut ini bisa digunakan sebagai sarana diet, mana perut yang longgar, yang kemrot akan menjadi singset lagi dengan cara seperti ini. Mungkin Anda akan melengkapi demi sempurnanya konten ini, atau sekedar bertanya, silakan tulis pada kolom komentar, karena nanti akan kami tanggapi. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka secara otomatis komentar Anda akan dihapus dari YouTube ya. Bagi yang suka silakan like atau mungkin bergabung pada channel kami. Dan bagi yang tidak suka dengan sistem terapi pijat urut ala saya ini, silakan di skip saja ya. Kemudian setelah itu dilanjut pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya, si pasien dipersilakan untuk telentang dan kedua tangan direntangkan ya, dan dipijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan. Yang menjadi pusat perhatian bahwa pangkal lengan itu perlu kita berikan pijatan seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Ini sangat bermanfaat sekali apabila pasien mengalami lelah, rasa kemeng pada dada dan batuk-batuk ya. Artinya batuk-batuk bisa sembuh dengan cara seperti ini. Kita pijat pada pangkal lengan ya, sambil kita tarik keluar begitu, kedua tangan kita keluar sampai ke tangan, dan kita genggam tangannya ya. Dan inilah sistem terapi pijat urut ala kami ya. Kemudian setelah pemijatan sekitar wilayah dada selesai, dilanjut pemijatan bagian kepala. Caranya pada kening ya, kita oles dengan minyak, kemudian kita tarik ke atas ya, dari alis sampai ke atas. Dan pada tulang pelipis kita berikan pijatan juga. Hal ini akan terasa enak luar biasa ya. Kemudian rambut kita tarik, serta kedua telinga juga kita tarik secara bersama-sama, sehingga vertigo, migrain, dan darah tinggi nanti akan sembuh ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kepala kita palingkan ke kanan dan kita pijat bagian samping kiri ya, leher bagian kiri. Yang perlu diperhatikan, kita harus hati-hati dalam pemijatan leher ini ya. Dan setelah itu kita palingkan ke kanan dan kita pijat bagian leher sebelah kiri.
bagian leher sampai ke tulang pelipis, yaitu ya samping. Dan bagian pundak ya, kepala kita angkat, kemudian bagian punggung kita pijat-pijat seperti ini. Dan setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Kalau tadi dalam posisi tengkurap, sekarang dalam posisi telentang pun kita berikan pijatan pada bagian tangan. Caranya ya, tangan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya, bagian ketiak itu. Ini sekaligus sebagai upaya untuk membersihkan kulit serta memberikan nutrisi bagi kulit, di samping sebagai upaya untuk memperlancar peredaran darah dan mengusir asam lambung. Kemudian telapak tangan dalam posisi telentang pun kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada telapak tangan kita pijat-pijat dan sela-sela jari tangan kita pijat-pijat, serta jari kita tarik lembut. Kemudian setelah itu tangan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dilanjut pada tangan sebelah kanan. Caranya sama, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Seperti itu tangan akan mengalami relaksasi ya. Dan tangan yang mungkin kemeng sakit itu akan sembuh kembali. Telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Pijatan refleksi ini cukup penting karena bisa menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita. Jadi organ tubuh yang mengalami kelainan nanti akan bisa normal kembali. Dengan normalnya seluruh organ tubuh dan peredaran darah lancar, maka nanti akan otomatis tubuh akan sehat. Dan setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan dengan cara mengangkat tubuh pasien sampai 3 kali. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Dan setelah itu ya, masih dalam posisi telentang tadi, kita miringkan ke kanan dan kita pijat bagian kiri. Dan ini dimaksudkan agar pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya, sehingga semua bagian tubuh nanti bisa dipijat semua. Hal ini penting karena merupakan pengusiran asam laktat yang terakumulasi di seluruh tubuh kita ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini ya. Kaki kita treatment, serta akhirnya kedua kaki ya, kita treatment secara bersama-sama sehingga kaki benar-benar lemas. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kita palingkan ke sebaliknya ya. Kalau tadi ke kanan, sekarang ke kiri, dan kita pijat bagian kanan ya, dari atas sampai ke bawah. Dan
kedua kaki nanti kita lipat dan kita berikan treatment. Caranya seperti yang Anda lihat pada video. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah ketiga, terapi pijat turun dalam posisi duduk. Caranya ya, pasien kita persilakan duduk bersila, dan kita pijat dari pinggang sampai ke punggung dan akan sampai ke kepala ya. Demikian semua organ nanti akan menjadi lemas, jadi rileks dan terpijat semua. Kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik, serta kedua telinga kita tarik secara bersama-sama. Setelah itu kita treatment dengan cara penumpu ya, itu lutut kita dan tubuh kita tarik ke belakang dan bisa berbunyi keretak. Dan setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Nah, saya kira cukup sekian proses pemijatan ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.